Baik, Bapak Ibu, kiranya berkenan untuk kita open camp gitu ya, supaya kita saling kenal antara satu dengan yang lain, juga nanti kita bincang-bincangnya akan lebih enak. Dan matur nuwun saya sapa satu-satu sudah ada Pak Zaini, lalu ada Pak Nanda juga dari Ikro School. Apa kabar Pak Nanda, sehat Pak? Alhamdulillah Mas sehat. Gimana Mas Rio Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kayaknya barusan kemarin kita nggak ketemu ya Pak. Maksudnya udah Hmm. lama nggak ketemu semenjak Iya, terakhir kita pelatihan. Terus ada Pak Zaini juga. Sehat Pak Zaini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Terus ada, Alhamdulillah. baik, ada perwakilan dari Sekolah 17 Ramadan. Lalu ada ini Bapak atau Ibu ini ya, Eko Ratnaning ini. Ada Ibu Rida juga. Terus ada perwakilan dari SDI Al-Quran. Ada Bapak Amirul Yakin. Ada Pak Kardi. Pak Kardi ini dari Metodis 4 Medan ya. Ada Miss Vera juga, Pak Yusuf, Pak Hasbi. Nah, ini jauh nih Pak Hasbi ini dari Kepulauan Riau. Ada Kak Virus juga. Cih, matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini, dan kami mengingatkan kalau memang berkenan untuk open camp, monggo kita open camp, jadi nanti diskusi akan berjalan dengan lancar seperti itu. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita CEO Sidix, Pak Transbara, yang pagi hari ini insya Allah akan menyampaikan ya, materi kita pagi hari ini adalah bagaimana, atau kita akan menyampaikan fitur keuangan 2.0 dari Sidik yang sudah dirilis fiturnya dan sudah bisa dinikmati oleh teman-teman mitra sekolah gitu. J, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Bara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman mitra Sidik, gimana kabarnya? Sehat semuanya, nggih? Alhamdulillah. Ini sudah hadir 17 ya, lumayan ya. Mungkin ada beberapa juga yang masih belum hadir atau perjalanan. Kita doakan semoga lancar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, mungkin agendanya kita langsung fokus ya terkait seperti biasa agenda rutin setiap sebulan sekali atau setiap 2 bulan sekali kita akan adakan webinar pertemuan seperti ini untuk kita diskusi ya dan juga update ya dari Sidix kepada seluruh mitra sekolah yang bergabung ya ini untuk membangun after sales dan juga untuk membangun komunikasi ya terkait fitur-fitur dan terkait teknis update terbaru dari Sidix. Baik, sebelumnya saya senang sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon izin kami untuk share screen. Di sini kami udah siapkan ada materi untuk yang akan dibagikan. Ya, jadi webinar online 25 April 2025 pada pagi hari ini dihadiri oleh seluruh mitra Sidix ya yang berkenan untuk mengirimkan timnya hadir, terutama tim keuangan. Karena yang akan kita bahas adalah bagaimana terkait fitur baru Sidix ya keuangan. Walaupun beberapa sudah menggunakan, ada beberapa yang mungkin belum menggunakan atau mungkin ada yang masih belum update nih. Nah, nanti sama saya izin untuk langsung dipaparkan dan diupdate. Setelah itu nanti kita akan buka diskusi atau tanya jawab seperti itu. Waktu kita singkat ya, jadi mohon untuk kemudian fokus dan kalau ada yang ditanyakan nanti monggo aja seperti itu. Dan berikutnya mumpung di bulan Syawal ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Lebaran dan selamat beraktivitas kembali kepada seluruh rekan Sidix. Tentu para pejuang ya pendidikan ini yang hari ini sedang mengupayakan sekolahnya atau institusinya terdigitalisasi sedang berjuang ya bersama Sidix ya untuk kemudian memberikan servis terbaik melalui teknologi seperti itu. Jadi selamat berlebaran, mohon maaf lahir batin selama Sidik bekerja sama ada kendala gitu ya atau mungkin ada yang kurang pas dalam penyampaian dan pelayanan mohon dimaafkan. Baik, mungkin kita langsung saja kita ke modul admin keuangan gitu ya. Jadi
Kalau dari saya sendiri, eh, kami tim membentuk modul admin keuangan ini dengan satu visi ya. Jadi bagaimana kita tahu permasalahannya adalah admin keuangan ini selalu kewalahan ketika mengolah data, apalagi yang masih konvensional atau yang masih menggunakan Excel gitu ya, dengan berbagai drama dan dar-dedornya ya kalau kata admin Gen Z hari ini itu ya. Jadi banyak sekali kesulitan yang dialami setiap pekan, setiap bulan, ataupun setiap tahun ajaran baru terkait bagaimana melakukan penagihan, pembayaran, pelaporan gitu ya. Sehingga di sini Sidix hadir untuk menjadi asisten ya, untuk menjadi asisten bagi admin keuangan sekolah Anda yang akan membuat pekerjaan admin ini ya itu lebih mudah ya, dari penagihan yang otomatis, pembayaran dari orang tua yang lebih mudah, pelaporan kepada atasan atau yayasan yang praktis dan juga terintegrasi. Dalam artian terintegrasi adalah ketika admin keuangan melakukan satu aktivitas, maka itu nanti orang tua terupdate ya, yayasan otomatis terupdate, admin keuangan itunya juga terupdate, bahkan keuangan di bank ini sudah otomatis sudah sesuai ya. Jadi harapannya adalah 1:1. Maka inilah tujuan dari aplikasi ini kami kembangkan karena kami tahu banyak sekolah yang punya aplikasi keuangan secara mandiri yang itu juga berbayar gitu ya. Ada aplikasi untuk pembayaran sendiri ya, ada aplikasi untuk pelaporan sendiri ya, mungkin ada aplikasi untuk kemudian bagaimana ini tidak bisa terintegrasi seperti itu. Nah, ini yang cukup menyulitkan. Belum nanti PPDB aplikasinya sendiri gitu ya. Nah, harapannya dengan modul admin keuangan ini dari sini nanti sudah menyelesaikan seluruh masalah tadi karena sudah terintegrasi gitu, dan praktis. Nah, apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, izin untuk materi modul keuangan pada pagi hari ini kita ada 4 ya. Yang pertama adalah pengaturan keuangan, yang kedua adalah bagaimana membuat tagihan, dan yang ketiga adalah bagaimana melakukan pembayaran ya. Dan yang keempat adalah kita akan memberikan formulir ya bagi yang belum join Sidix Payment Gateway. Kami ada regulasi atau peraturan baru yang sebelumnya itu setiap sekolah kami tawarkan untuk menggunakan Sidix Payment Gateway. Namun hari ini semua sekolah yang join Sidix itu sudah otomatis terkoneksi dengan Sidix Payment Gateway seperti itu. Jadi si Payment Gateway yang bekerja sama dengan WinPay ini otomatis nanti akan menjadi fitur baru untuk Bapak Ibu sekalian agar pembayarannya ini otomatis konfirmasi ya. Jadi auto confirm seperti itu. Karena selama ini saya lihat banyak sekali mitra Sidix yang kesulitan ketika tidak terkoneksi dengan VA-nya bank atau host to host ya. Setelah itu menggunakan metode transfer yang menggunakan manual ya, atau menggunakan cash. Ini masih menggunakan sistem manual semua. Hanya pencatatannya lewat Sidix gitu. Nah, harapannya dengan adanya Sidix Payment Gateway ini yang dibantu oleh rekan kami atau third party atau vendor yang bersama Sidix, ini harapannya bisa memudahkan ya admin keuangan tidak fokus untuk melihat mutasi. Karena sekarang lebih ngeri ya dengan adanya AI ini banyak sekali bukti keuangan, bukti transfer yang bisa dimanipulasi ya. Jadi AI itu manipulatif. Bahkan bukti transfer itu bisa menjadi real tanpa harus ngedit satu-satu. Kalau zaman saya dulu masih ngedit pakai Canva gitu ya. Tapi kalau sekarang, oh, sorry ada telepon ini. Ya, oke, kita ulangi lagi sampai mana tadi? Ini. Jadi harapannya nanti bisa lebih mudah lah seperti itu dengan adanya Sidix Payment Gateway. Setelah itu nanti akan kita tanya jawab. Oke, baik langsung saja mungkin saya ke poin utamanya ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke dalam materi Sidix. Sebentar ada telepon. Kita abaikan dulu teleponnya dan izin untuk share screen. Ya, sudah 19 yang hadir. Kita share screen kepada desktop aja deh. Kita share screen ya. Ya, ini oke. Ya, ini saya sudah pakai akun Dimo ya. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, ketika menggunakan sidis.com.login, silahkan kalau misalnya admin keuangan, itu klik di admin. Setelah itu klik keuangan, ya. Setelah itu kita akan login pakai akunnya masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan akun Sidix ya. Dimo alias akun Dimo seperti biasa.
Oke. Ya, seperti ini dashboard admin keuangan yang biasanya kita setiap bulannya di admin administrasi. Hari ini kita ke admin keuangan ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi di sini ada admin keuangan di demo Sidis Digital ya. Di sini ada majalah digital seperti biasa di dashboard. Setelah itu ada pengumuman-pengumuman ya. Dan kita materi pertama tadi di pengaturan keuangan ya. Jadi di keuangan ini nanti sebelum ke pengaturan keuangan deh kita ke ringkasan dulu ya. Jadi seperti biasa di ringkasan ini nanti akan ada laporan keuangan secara summary ya. Kita bisa filter per bulan untuk pemasukan ataupun pengeluarannya. Dan di sini juga ada per tahunnya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kalau di hold ke sini ya. Nah, nanti di sini akan ada ininya laporannya nominalnya berapa seperti itu. Di sini juga ada nominal per bulannya. Nah, jika dari ringkasan ini masih ada yang mau dielaborasi lagi, kami persilahkan memberikan masukan ya nanti ya. Seperti itu. Ini ada ringkasan secara keseluruhan. Yang ringkasan ini juga nanti bisa dilihat oleh kepala sekolah dan juga oleh yayasan. Nah, di sini ada juga ringkasan siswa. Jadi di ringkasan siswa ini nanti kita tinggal filter per siswanya saja gitu ya. Jadi kita tinggal filter per siswanya saja dan di sini seharusnya ada fotonya jika diinput oleh admin dan di sini masih nol. Nah, kebanyakan di sini admin keuangan itu kebingungan gitu ya, yang masih baru ya. Kalau yang sudah senior pasti paham. Karena di sini belum difilter aja gitu. Jadi coba kita filter 1 tahun misalnya ya. Nanti tanggal mulainya difilter, tinggal klik di sini aja. Tanggal selesainya difilter, posnya apa, kita mau cek dia tagihan yang mana, nanti kita filter, nanti akan tampil gitu ya. Jadi ada berapa 7 tagihan gitu ya. Ada berapa tagihan yang sudah dibayar, berapa yang belum gitu ya. Dan gimana ininya untuk detailnya, baik sudah lunas, belum lunas, sedang diansur dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, ringkasan siswa seperti itu. Di sini juga sudah disediakan invoice ya. Ini sudah bisa dilihat detailnya. Jadi ada yang tanya, gimana kalau ngecek tagihan per siswa? Nanti tinggal difilter, pilih siswanya saja. Seperti itu. Nah, nanti di sini ada pengaturan keuangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang baru ya. Jadi ini ada menu baru yang mungkin untuk mitra lama, mitra sidik selama ini masih banyak yang belum disosialisasikan atau mungkin kaget gitu ya. Rupa ada fitur baru ya. Jadi selalu memberikan kejutan setiap bulannya. Karena kita memang webinar seperti ini belum tentu membahas fitur tersebut. Ya. Jadi fitur keuangan nih gitu ya. Jadi kalau di fitur keuangan seperti apa? Pengaturan keuangan itu ada dua ya. Ada metode satu, ada metode dua. Nah, apa bedanya Mas Bara? Bedanya kalau metode satu ini yang metode simple, yang kita ada pos, debit, kredit, saldo atau arus kasnya. Jadi kalau metode dua itu nanti bedanya di sini. Kalau metode satu kita simpan, nanti dia berubah jadi metode satu. Daftar pos, laporan kas keuangan, ya ini pasti sudah paham. Nah, namun kalau yang metode dua, kalau misalnya kita simpan, nanti dia akan berubah menjadi metode dua. Ada daftar pos, master akun, periode, neraca, jurnal transaksi, buku besar. Jadi ini adalah modul benar-benar laporan keuangan yang profesional. Tapi ada sekolah yang memang hanya butuh yang metode satu, silahkan digunakan. Tapi kalau sekolah yang memang sudah ingin kompleks menggunakan metode 2 silahkan digunakan untuk keuangan metode 2 seperti itu. Jadi ini sudah selesai saya jelaskan untuk metode satu dan metode 2. Berikutnya terkait notifikasi pengingat tagihan. Ini juga baru ya Bapak Ibu sekalian. Apa notifikasi pengingat tagihan? Ini saya sering dapat masukan dari admin keuangan. Jadi orang tua itu kadang sudah tahu tagihannya berapa, cuman sering menunda gitu. Kalau admin keuangan ini mereminder menggunakan WA setiap hari, ya ini lama-lama juga capek, lama-lama juga diabaikan juga. Maksudnya dalam artian eh, sama admin keuangannya lama-lama tidak mengirimkan reminder lagi seperti itu. Sehingga ada solusi yaitu adalah remindernya digantikan oleh WA bot oleh Sidik dari Sidik seperti itu. Karena kan orang tua selama ini kan senantiasa mendapatkan notifikasi itu tiga. Yang pertama notifikasi via web kalau dia kebetulan buka web atau notifikasi via aplikasi kalau kebetulan dia install aplikasi. Tapi kalau dia tidak install aplikasi, tidak buka web ya, dia bisa pakai yang WA karena WA tidak mungkin di-uninstall ya oleh orang tua ya. Nah, nanti dari WA ini akan ada notif ya. Bagaimana sifat notifnya? Notifnya hanya mengirimkan tagihan yang sama saja. Gitu. Jadi tagihannya akan dikirimkan setiap 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, per 10 hari, per 15 hari itu diatur sendiri. Nah, sampai per
30 hari. Jadi saya kasih contoh, misalnya sekarang bulan April, dia ada tagihan bulan Januari gitu. Kalau dari bulan Januari sampai April nggak dibayar dan kita setting setiap 10 hari, maka setiap 10 hari dari Januari tanggal 1, tanggal 10 misalnya, tanggal 10, tanggal 20, tanggal 30, nanti akan ada notifikasi pengingat untuk tagihan bulan Januari sampai April ini. Jadi tagihannya Januari, tagihan Januari, tagihan Januari sampai bulan April. Nah, pun Februari, kalau misalnya Januarinya sudah dibayar, terus habis itu ada Februari gitu ya. Februarinya nanti misalnya ada jatuh tempo per tanggal 10. Maka lebih dari tanggal 10 setiap 5 hari misalnya atau setiap 5 hari misalnya ya. Jadi tanggal 15, tanggal 20 itu nanti akan dikirimkan notifikasi tagihan Februari. Remindernya dikirimkan secara terus-menerus. Nah, ini membuat orang tua ini pasti akan membayar gitu ya, atau risih gitu ya, atau mungkin akan kesadarannya lebih, atau mungkin uangnya langsung dianggarkan di awal itu gitu ya. Nah, ini sangat membantu ternyata testimoni dari sekolah ini tuh mempercepat orang tua untuk pembayaran ke sekolah, kayak karena darahnya di yayasan swasta atau sekolah swasta ini kan di keuangan ini ya, seperti itu. Nah, ini nanti silakan diatur sendiri. Jadi nanti sampai itu lunas tidak ada notifikasi lagi. Nah, di bulan tersebut seperti itu. Nah, di sini akun bank. Nah, di sini sudah kami siapkan. Kalau misalnya di sini untuk metode transfer ya. Jadi kalau misalnya yang metodenya virtual account atau metodenya payment gateway itu tidak perlu pakai ini. Tapi kalau misalnya yang transfer manual dan upload bukti transfer wajib disertakan. Nama akun, silakan nama akun sekolahnya. Setelah itu ada admin keuangan ya. Jadi silakan nanti admin keuangan ini em, dimasukkan gitu ya. Oh, yang ngomong Pak Rio, ini Al-Hasrah kayaknya belum diinformasikan terkait webinar kali ini ya. Minta tolong diinformasikan webinarnya. Gitu. Siapa tahu bisa hadir juga. Ya, jadi untuk nomor WA admin keuangan, saya ulangi lagi. Di sini ada notifikasi untuk admin keuangan. Nah, ini yang baru nih, gitu ya. Jadi admin keuangan selama ini itu selalu buka Sidix gitu ya. Kalau misalnya ada notifikasi buka, sorry, kalau ada pembayaran atau tidak ada pembayaran, dia standby terus di Sidix. Memang kewajibannya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia pas makan siang kan juga tidak buka Sidix. Atau mungkin dia udah pulang ke rumah, ada sama keluarga, tidak buka Sidix. Tapi yang namanya pembayaran, notifikasi, itu orang tua kan bisa malam hari gitu kan. Waktu jam kerja gitu kan, sore dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini kami permudah lagi admin keuangan, ada notifikasi Bapak Ibu sekalian. Notifikasi ke WA admin keuangan. Ya, jadi ini bukan ke orang tua ya, ini ke admin keuangan. Misal admin keuangan lagi makan siang, setelah itu ada orang tua yang melakukan transfer atau pembayaran gitu ya. Nah, kalau misalnya ini diisi, nanti akan notifikasinya akan masuk bahwasanya ada yang bayar transfer nih gitu kan, minta tolong dikonfirmasi. Nanti admin keuangan tinggal klik di situ, buka lewat handphone mungkin bisa, dicek ya, dicek mutasinya, oke, setelah itu dikonfirmasi orang tua sehingga pelayanan ke orang tua ini lebih optimal. Seperti itu. Jadi notif apapun terkait keuangan akan sampai ke admin keuangan. Nah, yang penting admin keuangan ini menginputkan nomornya di sini, itu aja syaratnya. Ya, jadi lebih memudahkan aktivitas pekerjaan admin keuangan karena dia menotifikasi dirinya sendiri terkait pekerjaan. Jadi ibarat kata ada alarmnya lah, nah, seperti itu. Nah, ini nomor rekening bank ya. Jadi silakan diisi nomor rekening bank ini sesuai dengan nomor rekeningnya. Di sini juga ada informasi. Jadi informasi ini apa? Jadi informasi pembayaran tagihan nanti yang akan tampil di orang tua setiap di bagian depan gitu ya, di bagian depan gitu ya. Kalau misalnya kita buka parent.sidix.com, terus kita buka di sini, kalau misalnya kita cek di bagian keuangan atau tagihan ya, di tagihan, sorry, ya, di keuangan. Oh ya, sorry, di bagian mobile ya, di mobilenya itu ada catatan terkait di sini, informasi pembayaran tagihan seperti itu. Sepertinya di web ini masih belum ada atau tim kami terlewat atau mungkin ada update baru sehingga yang ada catatan itu eh, tidak tampil sekarang. Nanti akan kami tampilkan. Jadi di sini nanti akan ada catatan seharusnya ya. Di bawah ringkasan tagihan ini ada catatan terkait hal ini, info pembayaran tagihan. Nanti akan diupdate lagi. Kalau nggak gitu nggak ketemu ya ini ya. Ini alhamdulillah ada temuan baru dari saya sendiri ini. Ya, jadi seperti itu. Ini untuk pengaturan keuangan. Jadi pengaturan keuangan simpel aja, silakan diisi aja sesuai dengan instruksi yang ada di sana. Pengaturan sudah selesai, berikutnya kita membuat tagihan ya. Bapak Ibu sekalian, yang namanya admin keuangan itu selalu membuat tagihan ya.
Di sini seperti biasa kita semua tahu cara membuat tagihan di Sidik seperti apa. Jadi yang pertama kita tinggal klik buat tagihan, ya. Nanti di sini akan ada kode tagihan, ya. Misalnya SPP, nah, misalnya seperti ini aja deh, gitu ya. SPP April. Dan nama tagihan SPP April 2025. Jadi kode ini yang biasanya dipahami oleh admin keuangan sendiri ya. Jumlah tagihan misalnya SPP kita 500.000. Nah, tahun ajarannya silahkan 2024-2025 misal. Nah, mulai tagihannya, sorry ya, misalnya April itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, ini contoh aja misalnya ya. Nah, nanti pilih periode pembukuan, ini digunakan jika pakai metode 2, maka ada periode pembukuannya. Setelah itu tipe tagihannya kita SPP, bulannya jangan lupa dipilih karena banyak sekali admin keuangan yang tidak memilih bulan seperti itu. Nah, ini keterangannya bisa diangsur atau tidak bisa diangsur. Kalau SPP pasti tidak bisa diangsur ya. Catatannya mohon segera dibayarkan ya melalui VI. Misal seperti ini. Nah, ketika kita membuat tagihan, kita akan tambahkan di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti akan terbuat satu tagihan April, SPP April ya, 500.000 segera dibayarkan melalui VI. Maka kalau kita lihat di sini masih 0 murid alias tidak ada murid yang ditujukan. Nah, setelah membuat master tagihan, jadi kita buat master tagihannya dulu, nanti kita tujukan ke murid, nanti kita bisa duplikasi per bulannya, seperti itu. Misal di sini kita pilih ya, misalnya ada murid di sini. Ya, kita bisa filter berdasarkan kelas. Ya, misal di sini 5 anak gitu ya. Cuman di sini ternyata yang Roy Silalahi ini dapat diskon dia, ya dapat diskon 400.000, dapat keringanan. Ya, nanti di sini tinggal kita tambahkan saja. Ya, kita tambahkan. Maka nanti akan terbuat 4 murid di sini. Ya, 4 murid dapat tagihan 500.000 di tanggal sekian dan satu murid mendapatkan tagihan 400.000. Nah, karena tadi sudah kita kasih diskon seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau misalnya ini kan di bulan April nih gitu ya, tanggal 1, otomatis akan dirilis tanggal 1 dan jatuh tempo tanggal 10, maka akan ada notifnya nanti berjalan setelah tanggal 10, seperti itu. Nah, berikutnya kalau misalnya kita mau bikin tagihan April Mei ya, bulan Mei itu tinggal diduplikasi seperti ini nih. Nah, tinggal kita biasanya admin keuangan ganti di sini ya, Mei gitu ya. Nah, terus di sini tanggal diganti tanggal 1 bulan 5 Mei gitu ya. Nah, SPP ini diganti bulan Mei. Tidak bisa diangsur, ini sama. Tinggal di-create, maka ini nanti akan di-create untuk 4 anak. Sama. Ya, namun untuk bulan Mei. Nah, biasanya admin keuangan itu punya strategi menduplikasi sampai tahun ajaran baru, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sampai tahun ajaran baru. Dalam artian apa? Karena nanti akan ada murid baru dan biasanya ada tagihannya itu nominalnya mungkin berbeda dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, di daftar tagihan ini sifatnya seperti itu. Em, Nanti kita bisa lihat pembayarannya itu di riwayat tagihan. Nah, namun untuk saat ini materi yang berikutnya itu adalah melakukan pembayaran ya. Jadi kalau misalnya melakukan pembayaran lewat admin ini ya, bukan lewat orang tua dulu ya. Karena waktu kita terbatas. Jadi nanti tinggal diklik tagihan belum dibayar. Nah, untuk metode pembayaran di SIDIX itu kan ada 5 ya. Teman-teman tahu Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu admin, sorry, pencet. Ya, kita itu punya, nah kayak ini nih. Tadi kan sudah kita tagihkan ya 500.000 gitu ya. Nah ini. Kita bisa filter di tagihan belum dibayar ini, nama tagihannya apa. Misalnya tadi SPP Maret ya. eh, April ini karena sudah terlalu sering dibuat seperti ini. Ya, sering dibuat ini kayak gini misalnya. Kita di bulan Mei ada orang tua yang mau bayar seperti itu ya. Nah, di sini kita punya 5 metode pembayaran. Yang pertama adalah metode cash, yang kedua adalah metode transfer manual, yang ketiga adalah metode e-money, yang keempat adalah metode virtual account, dan yang kelima adalah metode payment gateway. Yang tiga ini secara manual dan yang kedua ini secara auto confirm seperti itu. Nah, saya jelaskan satu-satu. Yang cash caranya seperti apa? Tinggal klik di sini. Metode cash misalnya langsung saya praktekkan aja bayar tunai di sini. Di sini langsung ada 500.000 tanggalnya hari ini, bulannya ini, bukti bayarnya. Misalnya dia kasih uang cash terus kita buat kwitansi manual di foto, di upload bisa. Atau mungkin orang yang ngasih uang kita foto bisa. Atau mungkin nggak sama nggak di upload pun juga bisa gitu ya.
Misalnya 500.000, nah ini sudah selesai. Jadi nanti tinggal 3 tagihan yang belum dibayar untuk filter ini. SPP Mei 2025. Nah, ini untuk pembayaran via cash seperti itu aja. Nah, nanti kita cek di riwayat tagihan. Nah, berikutnya di sini ada fitur melalui transfer bank ya. Transfer. Nah, kalau transfer biasanya itu masuk ke WA. Jadi masuk ke WA, orang tua transfer manual, dikirim buktinya lewat WA, admin harus upload seperti itu. Admin harus upload ke sini. Jadi tinggal dipilih bukti transfernya, eh, gitu ya. Misalnya di sini saya ada nggak ya bukti transfer gitu ya? Oh nggak ada ya, oh, hilang sudah. Di trash sudah di tempat sampah ya berarti. Jadi nanti kita tinggal upload bukti transfer. Misal di sini saya ambil di sinilah bukti transfer gitu ya. Ya, misal seperti ini kita ambil bukti transfernya. Nah, nanti kita ambil bukti transfer. Nah, nanti tinggal dilanjutkan aja bukti transfernya. Oke, udah selesai. Tinggal 2 tagihan. Nah, satu tagihan terakhir yang Sidix itu menggunakan yang manual, itu menggunakan e-money. Nah, namun e-money ini si orang tua harus top up dulu e-money-nya, setelah itu nanti akan didebet ya, didebet oleh admin keuangan. Ini juga ada beberapa sekolah menggunakan metode ini. Seperti itu. Nah, kalaupun nanti sekolah Bapak Ibu sekalian mau menggunakan metode auto debit, itu juga bisa di Sidix nanti. Jadi misalnya udah lebih tanggal, dia sudah punya e-money nih 800.000. Tapi dia nggak mau bayar SPP, maksudnya dia terlupa, orang tua terlupa bayar SPP. Nah, nanti kita auto debit di jatuh tempo. Auto debit 500.000, jadi tinggal 300.000. Nanti di orang tua tampil kok, bahwasanya sudah di auto debit, setelah itu dananya orang tua tinggal sekian. Nah, itu juga bisa nanti. Nah, ini tagihan belum dibayar. Cara membayar 3 manual seperti itu. Dan yang 2 otomatis ini virtual account dan payment gateway. Bedanya kalau virtual account ini nanti kami dihubungkan dengan banknya Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan melakukan host to host. Nah, di sana membutuhkan waktu karena harus mengintegrasikan antara 2 database atau 2 servernya dari bank yang bersangkutan dan Sidix. Sidix tidak menerima pembayaran, maksudnya dalam artian tidak tidak sebagai pool money-nya, tapi Sidix ini hanya mencatat saja. Jadi keuangannya langsung dari orang tua ke bank seperti itu. Sidik hanya dikasih info, ini lo sudah ada yang bayar melalui pencatatan. Jadi kami ada share API seperti itu kurang lebih ya, kalau secara teknis. Nah, cara lihatnya sudah dibayar gimana Mas Bara? Lihatnya di sini nih, riwayat tagihan. Nah, nanti di riwayat tagihan ini sudah seperti biasa ada riwayat seperti ini. Kita tinggal filter aja tagihan yang Mei. Setelah itu kita tadi pilih kelas 10 gitu ya. Nah, metode pembayarannya ini semua aja nggak apa-apa. Nanti kita filter. Ya. Nah, nanti akan tampil nih. Nah, di sini ada yang belum lunas ya. Maka kalau misalnya belum lunas, kita cek invoice-nya. Di sini ada yang sudah lunas dengan metode tunai, kita cek invoice-nya juga. Agak lama ya, dia yang harus nge-generate PDF dulu, tapi tidak terlalu lama kok. Nah, ini sudah jadi nih ya. Ada juga yang metode transfer. Ini invoice-nya dan juga ini tidak bisa diangsur. Ini Roy Silalahi malah nggak keluar ya. Padahal ini orang tua Roy Silalahi, nggak apa-apa deh. Kita ke admin aja fokusnya. Oke, ini kita lihat di sini menggunakan metode bank transfer. Dia sudah lunas. Nah, di sini ada logonya sekolah Bapak Ibu. Di sini akan ada em, ininya ya, akunnya ya, seperti itu ya. Nominalnya di sini juga seperti itu sama. Di sini menggunakan metode tunai. Nah, di sini ini belum lunas, jadi belum dibayarkan. Jadi dia masih 0 rupiah yang dibayarkan dengan tagihan yang ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah kwitansi yang ada di admin. Jika dibutuhkan mau print tinggal download, mau boleh tinggal print di sini boleh. Tapi kalau orang tua kalau mau cek dia kalau misalnya sudah dibayar dia klik di sini lihat detail, udah kayak kita di bank aja gitu. Jadi sudah ada kwitansinya seperti ini. Kalaupun dia mau dapat yang kwitansi yang seperti ini sama seperti admin, dia tinggal klik unduh e-kwitansi seperti itu. Ya, jadi ini sangat mudah buat orang tua. Kalau misalnya dia belum dibayar ya dia kan akan ada tagihan. Jadi munculnya bukan yang pembayaran berhasil seperti itu. Jadi hari ini kita belajarnya skupnya sampai di pembayaran dari sisi adminnya saja seperti itu. Dan yang terakhir adalah free CDX payment gateway. Ya, maksudnya dalam artian free CDX payment gateway ini tidak perlu lagi ada pembayaran apapun bagi sekolah Bapak Ibu sekalian yang ingin kemudian untuk bekerja sama, sorry dalam artian langsung join di payment gateway-nya bisa saja gitu ya. Untuk vendornya apa Mas? Vendornya kami pakai WinPay, ini cukup bagi kami ini sangat amanah ya dan terpercaya gitu ya. Karena sudah
senior di payment per payment gateway, dan di sini ada bank yang apa virtual account, nanti dicek aja ada nggak banknya Bapak Ibu sekalian. Setelah itu dia sudah ISO-nya sudah cukup banyak sertifikasinya, dan eh, sudah lama kantornya juga berada di Sidoarjo gitu. Jadi kalau misalnya ada something went wrong gitu ya, ada masalah di payment gateway atau di pembayaran, kami bisa langsung visit kantornya gitu. Dan disinilah kerjasamanya ini sudah berjalan cukup lama dengan WinPay ini, dan selama ini mitra-mitra sekolah belum ada yang komplain ya terkait payment gateway. Tapi terkait virtual account itu nanti akan berkomunikasi dengan pihak bank seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan masuk ke sesi apa nih berikutnya nih? Yang berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Iya, kalau misalnya masih ada yang dibingungkan, silahkan kita bisa tanya jawab aja. Terkait admin keuangan. Nah, terkait admin keuangan dulu, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sekalian. Santai ya sifatnya ini ya, kita sifatnya santai sharing. Ternyata ada telepon ke saya tanya tadi ya. Ya. Atau sudah pro semua ini ya, sudah admin keuangannya sudah lancar semua ini ya. Silakan Bapak-Ibu sekalian. Pak Rio, lanjut. Pak Rio, suaranya belum keluar Pak Rio. Assalamualaikum Mas Bara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek, monggo. Pak Amirul Yakin. Siap Pak Yaya. Ini Pak Yaya ini. Luar Maaf nih biasa. pakai ini. Oke. Silakan. Anu Mas Bara, saya lihat nih ada tombol baru ya di daftar tagihannya ada buat tagihan SPP berjangka ini. Ini cara penggunaannya gimana ya? Maaf Pak, yang buat tagihan yang mana Pak? Di tombol daftar tagihan itu ada Ya. tombol buat tagihan SPP berjangka warna hijau. Ya. Ini mohon Pak, mohon maaf ya. Ini baru rilis kemarin malam. Pak Yaya Masih pasti belum. kaget ya. Jangan diklik dulu ya, karena itu masih dalam tahap QC ya. Jadi ini yang saya sampaikan, memang masih saya sembunyikan Pak. Ini kami ada update besar-besaran. Selama ini keluhan admin sekolah itu, Mas Bara, kalau misalnya mau duplikat satu persatu ini banyak Mas. Apalagi kalau diskonnya beda-beda gitu ya. Muridnya Oke. misalnya 1.000, saya harus kasih tagihan sampai setahun depan, ini panjang banget gitu. Sedangkan Mas Bara janjinya kalau admin keuangan kerjaan cuma seminggu atau 2 minggu terus selesai ya, tagihan sampai tahun depan. Nah, sekarang memang pakai metode duplikasi yang tadi saya demokan tadi ya. Tapi nanti gitu ya, tahun ajaran baru, makanya saya bilang tolong dihentikan sampai tahun ajaran baru aja tagihan yang duplikasi ini gitu. Karena nanti ini bisa jadi opsi aja gitu. Nanti kalau misalnya ada yang termutakhir lagi, update yang paling keren lagi dari Sidix itu adalah ketika klik buat tagihan SPP berjangka ini nanti. Nah, ini seharusnya masih saya sembunyikan, itu nggak tahu ini udah kelihatan duluan sama Pak Yoyo ya. Ininya gini Pak Yoyo, kita bikin tagihan untuk satu anak, itu satu kali aja. Nanti dia sistem akan membaca setiap tanggal berapa penagihan, setiap tanggal berapa jatuh tempo. Jadi nggak perlu duplikat lagi nih kayak tadi nih. Ini harus duplikat kan kita ganti ini, gitu kan ganti ini, ganti bulannya. Nah nanti kalau misalnya pakai yang fitur baru nanti ya, fitur tagihan SPP berjangka itu nanti bisa langsung 1 tahun. Kita buatnya sekali, dia langsung bisa sampai 1 tahun. Penagihan ke orang tuanya apakah langsung tampil? Tidak. Penagihan ke orang tuanya nanti tampilnya akan tiap bulan. Nah, jadi akan tertata gitu seperti itu. Jadi otomatis kita punya eh, botnya gitu ya, atau punya AI-nya akan memberikan ke orang tua. Ini sudah waktunya dikirimkan tagihan, dia akan kirim tagihan. Tapi kita sudah kasih instruksi itu di awal melalui fitur ini. Nah, ini masih dalam tahap QC Pak, uji coba Pak gitu ya. Jadi mohon jangan disentuh dulu ya. Takutnya nanti malah ke orang tua nanti tambah rame lagi gitu ya. Jadi biarkan tim kami yang berprogres dengan internal. Nah, nanti kalau misalnya sudah rilis akan kami infokan lagi. Harapan kami memang sekarang April, Mei, Juni ini nanti memang fokusnya kita akan ke keuangan terus. Akan ke keuangan terus. Nah, harapannya nanti fitur ini selesai karena kami sudah ada target dan janji ke beberapa mitra sekolah yang request fitur ini. Jadi yang request fitur ini memang ada, nggak semua sekolah Pak, tapi saya lihat memang fitur ini memang memudahkan banget gitu ya, daripada duplikasi satu, gitu Pak Yayo. Jadi mohon maaf Pak Yayo, belum saya bisa Terus spill. Ah. ini Pak Bara, ini kan yang selama ini sudah digunakan dia kalau untuk yang filter itu kan kelas ya. Ya, ah, ah.
artinya kelas itu kan untuk umum ya, untuk sekolah umum lah bahasanya. Nah, Siap. seperti kami di pesantren ini kan kami ada kelas umum, ada pondok pesantren tuh ada asrama lah bahasanya itu. Bisa Oke. nggak menambahkan satu kolom asrama? Jadi nanti filternya itu berdasarkan asrama bisa, berdasarkan kelas bisa. Oke, saya catat ya, Pak Yo ya. Ah, jadi nanti bisa kalau misalnya dia menggunakan pesantren, maka nanti akan ada tipe asrama seperti itu ya untuk difilter ya. Ini Pak Ya, Bara, mohon maaf, mungkin ya. saya yang selalu banyak tanya dan banyak minta Gak usulan apa-apa. ini. Gini. Kadang-kadang ketika diminta laporan itu, coba asrama A pengasuhnya ini siapa-siapa yang belum bayar misalnya. Nah, kita ngeceknya kan per kelas. Kelas ini kan udah campur sudah gitu. Oh, oke, paham-paham. Siap, terima kasih Pak. Nah, Masalahnya di situ ya. ada Jadi masalahnya per, ya. ini, per pengasuh per asrama kan dia kan. Ya, Misalnya pengasuh A memegang 50 anak, dia namanya asrama Ibrahim misalnya. Nah, itu siapa-siapa yang masih belum melakukan pembayaran. Nah, kita ketika tracking, sini nggak ada pilihan. Jadi kita satu-satu manual lagi gitu kita. Oh, kalau boleh tahu Pak Yoyo itu di mana? Menu apa? Menu riwayat keuangan ya? Kalau tadi kayaknya di riwayat kayaknya ya. Riwayat Bentar, ya. bentar. Oke, nanti sini saya tambah riwayat ya. Ya, ada kelas, ada metode. Nah ini, mungkin di sebelah kelas ada lagi satu asrama mungkin ya. Itu kan di pesantrenan kan ada tuh, sudah ada kelasnya tuh. Mungkin saya tambahkan di sini juga ya, apa namanya di rekap tagihan ini juga ya. Jadi rekap Rekap. tagihan. Oh, betul. Nah, rekap tagihan ini kan hanya muncul SPP ya Pak Bara ya. Iya, Nah, mu- ataukah mungkin semua jenis pembayaran bisa muncul di situ? kalau rekap tagihan masih belum bisa Pak gitu ya. Jadi masih SPP aja Pak tipenya ini Pak. Nggak masalah Karena sih, nggak masalah. iya, Nggak masalah. karena yang per Tahu bulan ada. kan pasti per bulan kan SPP nih Pak. Iya, Betul, betul. iya gitu Pak. Oke. Oke, siap Intinya sudah tadi, saya catat. Hmm, sudah nah, saya. intinya di riwayat tagihan tadi kita ngelihat per asrama bisa, kalau kelas ini sudah oke lah, ini sudah kami udah berjalan semua sudah. Nah, Cuma masih ada satu ya bukan dibilang kesulitan ya mungkin tidak sih, tapi kan kami akhirnya ribet kerjanya gitu ya. tambahan. Ya, kerjanya tambahan. Maksudnya itu di luar daripada aplikasi kita masih mengolah lagi gitu loh, Pak Bara. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak Yoyo. Ini sudah saya catat Pak. Nanti akan kami sampaikan ke tim ya, ke tim dev ya, yang bertugas seperti itu. Terima Ah, kasih Pak Bara. Mohon maaf loh, ini saya terus nih yang selalu nggak apa-apa, bagus. Sistem kami jadi ke update ke improve ya. Sama kemarin saya mau menyampaikan Pak Yoyo, ini out of topic ya. Jadi dari hari ini bahwasanya update-nya sudah requestnya sudah selesai Pak Yoyo ya. Cuman saya belum tahu apakah sudah dirilis atau belum. Seharusnya sudah dirilis. Nanti dicek aja yang kemarin request terkait kop gaji ya dan tanggal penggajian tanggal, sama sama tanggal. filter ya sama filter. Nanti dicek dulu aja Pak Yoyo. Kalau belum berarti dirilis aja sih sama teman-teman. Kalau saya dapat laporan sih sudah. Ya, intinya Pak Bara dari kami mengucapkan sangat terima kasih sekali karena memang sangat membantu. Betul. Allah, Masya Ya, Allah. Ini harus masukin membantu. testimoni website ini Pak Yoyo ini. Belum ada fotonya soalnya di website kita. Izin Pak ya. Tinggal dibuat. Nanti kami ngisi nanti di situ. Siap nanti. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Monggo Pak Rio dilanjut mungkin teman-teman yang lain. Siap, nggih, Santai aja. matur. Ah, Ya, terima kasih Pak Yoyo. Pak Yoyo ini kalau nggak salah yang di Kalimantan. Kalimantan ya. Ya, Kalimantan Tengah. Oke, Kalimantan Tengah. Eh, Mm-mm. Baik, untuk teman-teman yang lain, mitra sekolah lain, monggo silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau disampaikan, ini mumpung ketemuan kita gitu ya. Dan kaitannya dengan fitur keuangan, silakan. Bisa Ya, kita masih punya waktu sekitar 10 menit ke depan ini Bapak Ibu. Monggo silakan. cukup jelas ya berarti ya. Udahnya admin keuangannya udah pinter semua, pro semua berarti. Kayaknya udah jago-jago semua nih. Udah jago-jago semua nih. Sering ikut Ya. pelatihannya Sidik berarti ini ya. Sama mungkin ini sih Pak Rio mungkin apa disampaikan yang terkait tim pendamping Pak Rio yang school assistant Pak Rio. Kita ada divisi baru tim pendamping Pak Rio disampaikan bagi yang mau minta pendampingan secara private, personal atau mungkin secara tim. Hmm. Oke, jadi Bapak Ibu, kami sekarang di grup WA itu sudah kami joinkan di situ ya, ada school assistance gitu, beliau personil baru dari kami. Oke, nanti monggo silakan Bapak Ibu kalau butuh pendampingan lagi, mau minta training lagi, pelatihan lagi tentang fitur-fitur kami yang belum jelas, silakan nanti bisa langsung bikin janji sama beliau.
kayak Ya, gitu ya. Dan insya Allah beliau akan selalu jawab dan akan selalu standby untuk permintaan dari Bapak Ibu mengenai bagaimana mengoperasionalkan fitur-fitur dari Sidix kayak gitu sih Bapak Ibu. berbayar nggak Pak Rio? Oh, tentu tidak. Tidak. Jadi tidak ada pungutan ya Bapak Ibu sekalian ya. Oh, Jadi tidak ada. Kami tidak ya, ada pungutan. Jadi nanti kalau school assistant kami meminta pungutan, tolong dilaporkan aja, Bapak. ya tidak ada. Kayak gitu. Karena kami tidak Sehari memungut. 2 kali, 3 kali, pokok sesuai waktu Bapak Ibu sekalian lah gitu ya. Jadi ibarat kata Siap. Siap. takutnya sekarang itu banyak mitra sidik yang menggunakan baik guru atau kepala sekolah atau yayasan ya, atau apa. Itu merasa sendiri gitu. Ini gimana cara pakainya gitu. Walaupun sudah kita kasih tutorial di kanan atas, pasti Hmm. masih banyak pertanyaan. Nanti langsung tembak school assistant aja di grup WA. Mas, saya minta pelatihan training pribadi personal saya Mas gitu. Jam segini hari ini gitu. Nanti tinggal tektokan jadwalnya aja sih gitu. Hmm. Itu fasilitas tambahan lagi dari tim Sidix gitu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Siap. Nggak ada kendala ini ya, keuangan ini ya, Bapak Ibu ya. Wah, Kayaknya biasanya kendalanya bukan di namanya keuangan nih, Japri. kayaknya. Iya, Tapi nanti setelah ini pasti akan ada japri banyak ke helpdesk kayaknya. ke helpdesk ya kayaknya. Iya. Mm-mm. Kayak Mungkin di gitu. sini karena ada apa, ada owner, ada yayasan, jadi mungkin agak sungkan-sungkan gitu ya mau tanya. Mm-mm. Dengan Feel Tuhan free mau aja nanya. Bapak Ibu ya. Atau mungkin di luar keuangan boleh deh Pak Rio. Eh, 10 menit boleh Oh, di luar keuangan. Maksudnya oke. apapun itu mungkin ada request atau mungkin ada backlog Eh, yang diselesaikan saya disampaikan. Mas Bara, Silakan Pak Jo, silakan Pak Jo. Silakan Pak mohon Jo. izin ini mungkin saya lama menghilang dari meeting-meeting. Kita tungguin. Ya. Kemarin saya dapat update tuh ternyata yang sempat kita request Ya, terkait dengan security keamanannya CBT katanya udah running gitu ya. Bener ya, bener ya. betul Pak, sudah running Pak. Jo, silakan Pak. Ya itu aku karena mengkonfirmasi itu karena mungkin saya agak kurang Hmm, update. Jadi kita lagi mau running lagi untuk CBT. Jadi keren, keren. kita persiapan. Siapa Pak, izin Oke, oke. untuk menanggapi Pak Jo untuk update-nya CBT. Jadi nanti ketika guru membuat soal itu kan ada eh, security system ya atau sistem keamanan. Itu aktif atau mati gitu ketika membuat komputer based test ya. Jadi update yang pertama, CBT sekarang sudah tidak nempel ke si disk murid. Jadi sudah lepas, Bapak. Ya, jadi sudah kita lepas server sendiri. Ya, jadi kita buat server sendiri, CBT-nya ini ke server sendiri. Harapannya adalah kalau misalnya di sini nanti ada kendala atau misalnya ada ya kendala yang tidak diharapkan ya atau ada down, ada error dan sebagainya, itu tidak mengganggu aktivitas sekolah lain yang tidak pakai CBT atau aktivitas murid itu tetap berjalan. CBT ini fokus untuk ujian, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi fokusnya untuk ujian. Hari ini sudah dipakai ribuan siswa. Jadi yang terupdate adalah tadi itu sudah dipisah server dan aplikasinya jadi satu. Jadi kalau misalnya ceknya di sini di bagian login-nya itu banyak yang kemarin masih tanya juga gitu ya. Masih tanya juga karena ini mungkin baru juga ya. Di sini ya di CBT Murid loginnya pakai username password biasa aja gitu. Jadi pakai yang ada saja gitu, pakai yang saja. Nah, nanti masuknya tampilannya kurang lebih sama kok. Jadi malah lebih simpel ya, cuman ada CBT sama dari riwayat CBT dapat nilai berapa anaknya seperti itu. Jadi yang pertama ini, yang kedua adalah sistem keamanan ya. Jadi kalau sistem keamanan itu nanti ketika dia masukkan token atau kode CBT-nya, ada dua metode. Yang pertama adalah dia auto full screen dan yang kedua adalah auto submit. Ya mungkin di sini saya jelaskan secara singkat ya. Ya di sini cepet kok, tenang aja. Misal di sini ada kita, ini kami punya CBT. Ya CBT ini. Kita bikin CBT nih, gitu ya. Nah, di sini namanya trial CBT. Nah, token seperti biasa kita generate atau kita custom bisa. Nah, ini sistem aktifkan sistem keamanan iya atau tidak. Kalau misalnya iya nanti akan ada dua pertanyaan. Auto full screen atau auto submit, iya atau tidak. Kalau misalnya kita ya, nanti dia akan auto full screen. Jadi di sini nanti akan full screen gimana ya kurang lebih ya. Nah, kayak gini lah ya. Jadi di sini nggak ada di navbar atas itu nggak ada, navbar bawah juga nggak ada. Jadi benar-benar full screen. Ini nggak tampil ya. Oh ya, gitulah pokoknya lah. Nah, setelah itu di sini ada auto submit. Ini ketika dia coba googling atau dia coba alt tab atau dia pindah browser atau apapun itu dia akan auto submit seperti itu. Jadi kita bisa bikin auto submit di sini. Nah, ini misalnya kita simpen deh, kita buat CBT trial CBT gitu ya. Misalnya karena memang hari ini sekolah-sekolah lagi CBT banget, lagi banyak yang CBT. Coba di sini kita PAT ini coba kita ganti namanya trial ya.
Ya, ini kita nggak nggak panjang. Intinya saya cuman ingin infokan saja untuk CBT tadi itu. Hmm, di sini kita lihat riwayatnya trial CBT belum ada ya. Coba kita trial CBT. Oh, CBT. Oh, waktunya ya, waktunya ya. Waktunya kita panjangkan aja karena di sini udah berakhir 9.04. Sekarang 25. Kita ganti 30 aja deh. Kita simpan. Jadi karena tanggal expired date-nya sudah jalan, nah jadi tadi dia expired. Sekarang kita coba lagi, ikuti, di refresh. Oh, dia sudah mengikuti ya. Berarti kalau misalnya sudah mengikuti, kita reset. Ya, caranya di sini ke pemrograman dasar, kita pilih yang trial, trial. Nah, di sini Zlatan sudah dapat nilai 4. Ya. Ini ada button lanjutkan, ada button reset. Nah, jadi kalau misalnya kita reset, dia akan ke 0. Tapi kalau kita lanjutkan, misal dia ke auto submit, dia sudah ngerjakan 20 soal ke auto submit. Terus kita lanjutkan, nanti dia tinggal melanjutkan yang ke 21 seperti itu aja. Kita masukkan lagi tokennya, trial CBT. Kita ikuti sekarang. Nanti akan ada seperti ini, bahwasanya akan ada judulnya, CBT-nya, mapelnya apa, dan lain sebagainya. Instruksinya kerjakan. Coba kita kerjakan. Nanti dia auto full screen seperti ini, ya Pak Jo ya. Nah, nanti dia akan di sebelah kiri. Nah, ini update tampilan juga. Nanti dia bisa ngerjakan seperti ini. Kerjakan saja seperti ini ya, dan dia kerjakan seperti ini. Dia mau loncat-loncat juga bisa. Nah, sampai nomor 50 bisa gitu. Nah, tinggal ini selesai atau mau selesai di sini, selesai di sini. Kalau di sebelah sini ini cuma next sama back, tapi di sini ada selesainya. Nah, ini juga bisa ditutup. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang fitur terbaru kalau misalnya saya lakukan ALT tab. Ya, ini coba kita lakukan ALT tab tanpa kita selesai. Kalau selesai ini kan standar ya, mengerjakan sampai 50 tanpa ada kecurangan, tanpa ada kendala, dia ini. Tapi kalau misalnya kita ALT tab, sorry. Eh sebentar ini yang sepertinya yang di sini untuk keamanannya tadi udah belum. Oh, sorry, saya pakai ini ya, pakai Mac ya. Jadi ALT tab-nya. Nah, nanti kurang lebih langsung ke submit seperti ini. Gitu. Dipakai comment tab. Ke Zoom saya tadi malahan, jadi saya malah loncat ke Zoom. Jadi intinya kalau misalnya dia pindah, nanti dia akan ke submit seperti ini dan dinilai di sini akan ke refresh. Nanti dia akan langsung ada nilainya seperti ini juga, seperti itu, Pak Jo. Jadi nanti silakan dicoba sendiri, Pak Jo, karena ini sudah dilakukan oleh banyak sekolah juga, baik menggunakan website atau menggunakan handphone. Ya nanti akan ke kita ke auto submit. Nah biasanya nanti kalau anak ke auto submit dia akan lari ke sekretariat atau ke guru yang bersangkutan. Nanti tugasnya tinggal ke penilaian CBT ini tinggal kita bisa lanjutkan atau kita bisa reset nilai seperti itu. Kalau lanjutkan ya nanti dia akan bisa tetap melanjutkan. Nah, karena dia sudah ke kick seperti ini, biasanya kalau dia masukkan token yang sama tidak bisa. Nah, nah ini kalau lanjutkan dia akan langsung bisa masuk ke lanjutkan dan sudah dijawab soal-soalnya tadi. Nah, ini update terbaru. Di sini juga ada informasi kalau misalnya dia internetnya mati, di sini akan wifi-nya akan X kayak gitu ya. Tapi kalau dia ada internet dia akan ada sinyal ini. Mau refresh juga bisa refresh ini. Karena nanti refresh yang di sebelah kiri atas ini, itu sudah tidak tampil karena full screen. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu aja Pak Jo yang bisa saya update. Semoga bisa dapat informasi. Oke, thank you, thank you. Di mobile juga kurang lebih sama. Baik, terima kasih Mas Bara untuk jawabannya Pak Nah, Jo. Semoga menjawab ya. sama. Oke. Dan sebenarnya sudah jam 10 lewat 10 menit ini Mas Yap. Bara. Ya, Oke. sini sini. Mungkin kita bisa cukupkan Bapak Ibu webinar kita pada hari ini. Nanti kalau masih ada pertanyaan, ada pernyataan atau ada hal-hal yang dirasa mengganjal atau mengganggu belum jelas gitu, silakan nanti bisa langsung via helpdesk kami boleh seperti itu ya, atau lewat saya juga marketing juga boleh kayak gitu. Silakan nanti kami akan teruskan ke teman-teman di developer kayak gitu. Ya, Baik, Mas Bara dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya sudah berkenan meluangkan waktu sehingga bisa bergabung di webinar kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi bulan depan. Seperti itu insya Allah kami akan coba untuk jadwalkan kami istiqomahkan 1 bulan sekali lah kalau kalau bisa kita akan ketemu dengan Bapak Ibu untuk selalu mengupdate informasi-informasi terbaru dari SIDIX.
Dan kami juga mohon maaf sekira mungkin ada yang kurang berkenan dari sikap, dari perkataan kami, atau mungkin dari em, sidik sendiri gitu ya. Kadang toto lagi dipakai bugs muncul kurang lancar dan lain-lain sebagainya. Mungkin kami juga suka ya sekali dua kali agak responnya agak terlambat. Mohon maaf gitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan baik, kami pamit Bapak Ibu, matur nuwun sangat, terima kasih banyak. Saya Endrio Saputra pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Mohon Mbak izin. ini, Pak Asbi, Miss Rita, Pak Kardi, dan teman-teman yang lain semuanya. Terakhir ya.